Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah, betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u wal 'ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banten sithik guys. Ayatul munafiqi thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ayatul munafiqi utawi tandane wong munafik, alamate wong munafik. Ayatul munafiqi utawi alamate wong munafik salasun iku ana telu. Rupane telu iku apa? Idza haddatsa. Anggo tasydid ngene sampean. Nggih. Nalikane ngomong sapa munafik. Idza haddatsa nalikane ngomong sapa munafik, jawabe kadzaba. Mongko goroh. Sapa munafik? Wa idza wa'ada lan nalikane janji sapa munafik akhlafa mongko sulaya sapa munafik wa idza tumina lan nalikane den percaya sapa munafik khana mongko berkhianat sapa munafik. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang hadis alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, bahwasanya ukuran keimanan seseorang tidak bisa dinilai dari apa? Warna kulit, tidak bisa dinilai dari pakaian, tidak bisa dinilai dari strata sosial, tapi memang kudune dinilai dari takwanya sendiri. Itu kaduan ya. Lalu kemudian di situ ada hadis bahwasanya tidak semua yang artinya zalim. Jadi ada ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman lalu tidak mencampuri keimanannya dengan kezoliman alias dosa, maka dialah orang yang mendapatkan keamanan dari Allah dan mendapatkan hidayah. Lalu ternyata zulm di sini, dosa di sini yang dimaksud bukan sembarang dosa ecek-ecek terus masuk, enggak, tapi ternyata yang dimaksud adalah musyrik. Nah, lalu kemudian ini kita masuk pada pembahasan yang mungkin berkaitan dengan keimanan. Jadi di dalam agama Islam kita tahu bahwasanya ketika orang yang zahirnya mengatakan ana muslimun, saya seorang Islam, tapi wa fi batinihi kafirun, disebutnya apa? Munafik. Maka Kanjeng Nabi itu memberikan kode kepada kita. Kalau kamu pengen ngerti wong munafik lah ini. Ayatul munafiqi thalathun. Tandanya orang munafik. Ini hanya sekedar tanda. Bukan berarti kalau ada orang ini yang punya sifat ini pasti munafik, enggak. Tandane mawon ya. Sekali lagi jangan ngecap gitu loh. Ojo mbok cap munafik itu mboten. Tanda-tandane wong munafik yang paling kelihatan itu ada 3. Yang pertama, kalau berbicara itu dasarnya kebohongan. Nah, boh ditambah-tambahi, boh dikurang-kurangi. Pokoknya kalau ada fakta itu pasti pokoknya ngoten lah ya, paham ya, dibuat-buat. Yang cerita biasa dibikin-bikin luar biasa. Yang luar biasa biasakan, misalnya seperti itu. Lalu yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Tandanya orang munafik kalau janji itu seringkali mengingkari janjinya. Dan yang terakhir, wa idza tumina khana, ketika dia dipasrai sesuatu, dipercayai sesuatu, menjaga sesuatu, dia malah
berkhianat. Dipasrai kon joko duit siluman malah ketut dijajakno. Iya kan saya mengatakan contoh, jadi ada yang merasa ya. Ya semoga bukan munafik gitu aja ya. Watan. Ini hanya tanda saja, tidak bisa memastikan orang itu munafik apa tidak. Maka di sini kita juga hati-hati ya. Jangan sampai kalau ada orang yang bersifatan seperti ini kelakuannya, terus kamu cap, wah munafik itu enggak. Kanjeng Nabi itu memberikan kita tanda, warning ya, hati-hati dekat sama orang-orang yang seperti ini. Kemungkinan ini adalah sifat munafik. Tapi kalau mengatakan, woi munafik kamu, wah ini bahaya. Di sini disebutkan, ada beberapa faedah. Kalau kita perhatikan, idza haddatsa kadzaba. Ketika berbicara dia bohong. Itu sumber perbuatannya dari mana? Dari lisan. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Sumber perbuatan janji dari mana? Dari lisan. Makanya di sini orang yang mensyarahi hadis ini mengatakan sebenarnya antara pertama dan yang kedua, sifat yang pertama yaitu kalau berbicara bohong, sifat yang kedua kalau berjanji apa? Selalu berselisih, tidak menepati apa? Janji. Sebenarnya itu hanya hal satu saja. Maka kalau dirampingkan lagi ayatul munafik hanya ada dua. Omongannya enggak sesuai dengan kenyataan. Yang kedua kalau diamanai dia pasti berkhianat. Itu yang pertama. Terus kenapa dibedakan sama Rasulullah? Wong sama-sama sumbernya dari apa? Lesan. Di sini disebutkan walakinnahu afradahu bidzikri ma'tufan tambihan ala ziyadati qubhihi. Yang di sini masalah janji ya, ketika orang munafik berjanji itu biasanya dia menyelisihi janjinya, tidak menepati janjinya. Dibedakan sama Rasulullah karena orang yang tidak menepati janji ini perkaranya atau urusannya lebih jelek. Paham nggih? Kalau sekedar bohong biasa, tapi kok janji kok nulayani janji, nggih paham nggih? Itu betapa buruknya gitu loh. Wes janji-janji dhewe malah disulayani dhewe. Makanya sampai diberi perhatian khusus sama Rasulullah disebut secara berbeda. Tapi di sini ada catatan. Wa khalful wa'di la yuqdahu illa idza kana al-azmu alaihi muqarinan lil wa'di. Ketika menyelisih janji, ada orang menyelisih janji, itu tidak bisa dikatakan jelek selamanya. Ya, tidak bisa dikatakan jelek. Ada orang, saya berjanji insya Allah hari ini akan datang ke sini gitu. Tapi ternyata tidak datang. Orang yang seperti ini tidak bisa selamanya langsung vonis munafik, tidak. Karena bisa jadi misal sakit, atau misal kecelakaan atau udzur-udzur yang lainnya misal. Maka orang yang ketika tidak bisa menepati janjinya seperti ini, jangan langsung dihukumi sifatnya munafik ning wong iki. Enggak boleh. Justifikasi seperti itu tidak boleh. Kecuali memang dari awal dia niat janji untuk merusak janji lah. Misal kamu punya cewek jaring, jenis jaring, Wafik kan jaring. Contoh, pokoknya dek kabeh cewek limo-limone pokoknya dek engko nek aku apa? Yang tadi nek ngundang. Wis pokoke ngono lah. Pokoke engko nek Mas lulus, engko tak lamar. Ngomong ngono ning wong limo-limone diomongi ngono kabeh, barbarane ora diparani karena memang dari awal dia niatnya apa aja? Jaring, bukan niat cari jodoh. Lah ini namanya termasuk sifat-sifat munafik. Hati-hati, Fik. Ya, begitu juga untuk mochi lah, ini sama ya suara gini. Paham ya? Jadi sekali lagi ketika ada temanmu, ada saudaramu yang tidak bisa menepati janjinya, jangan langsung dihukumi ada sifat munafik di orang itu, jangan. Bisa jadi dia tidak bisa menepati janji karena apa? Ada uzur, ada halangan.
Sekali lagi halangannya yang betul-betul masuk akal, bukan halangan yang hanya sekedar digawe-gawe. Anu bos ra iso iki ujug-ujug ana acara, ala perut nek wis muni ngono iku mesti ra apa jenenge wong nulayani janji nek di WA ana acara. Acara apa dapuramu iku Cah buai gayane duwe acara. Kemudian amma law kana aziman summa aradalahu mani au badalahu ra'yun fahadza lam yujad minhu suratun nifaq. Begitu juga ketika ada orang yang sudah betul-betul ingin menepati janjinya, tapi ternyata setelah dipikir-pikir, nek aku tepati janji ini, misal ya, aku menepati janji ini maka ini sesuatu yang keliru, sesuatu yang enggak baik buat aku. Misal si Wafik tadi, Wafik janji ini seorang cewek ya, penari striptis misalnya untuk dijanji mau dinikah misalnya. Tahu striptis enggak kamu? Oh, buatan kok di download no karo Wafik gitu. misal ya pinggir jalan lah, pinggir cewek nakal misalnya, cewek nakal. Kita taruhlah ada kupu-kupu malam dijanjeni sama Wafik untuk dinikah. Lah, summa badalahu ra'yun akhor. Kemudian setelah itu kok mosok aku jodonan karo wong ngene iki. Nah, wong aku santri ganteng swara apik. Good looking ya. Soleh. Mosok jodonan karo kupu-kupu malam. Maka ketika dia berjanji sama kupu-kupu malam dan dia tidak menepati janjinya untuk menikahi itu ya enggak masalah, enggak masalah ya. Lalu kemudian kita harus tahu wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia akan menyelisihi ya, mengingkari janjinya. Ini janji-janji yang gimana? Disebutkan di dalam syarahnya wa hadza fil wa'di bil khair. Ini adalah janji-janji yang sifatnya bagus. Janjian ayo pengajian bareng, ayo ngaji bareng, deres bareng misalnya. Tidak ditepati lah, ini hati-hati ayatul munafik. Tapi amma syarru, ketika janjian elek, ayo bariki mokel bareng. Ayo bariki mumpung Gusanik lunga udut bareng misale. Sopo iku tak kaploki Dip, tenang aja Dip. Maka yang seperti ini bagaimana? Yustahabu ikhlafuhu. Sunnah hukumnya untuk dimukhalafai, untuk tidak ditepati. Wong janjian kok janjian pelanggaran pondokan ini enggak boleh. Lalu yang selanjutnya khana, berkhianat. Ketika dia diberi amanah maka dia khianat. Apa itu khianat? Bi antusrafa fiha ala khilafis syar'i. Khianat adalah ketika kepercayaan tersebut kamu gunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai SOP maupun syariat. Anda diamanai untuk menjadi lurah pondok. Misal, Wafik diamanai untuk menjadi lurah pondok. Maka dia ketika diamanai kok semena-mena dengan anak buahnya hanya karena jabatan menjadi lurah pondok, maka itu sudah berkhianat. Nah, ini bukan berarti dia munafik, tapi ada tanda-tanda kemunafikan. Dan sekali lagi tidak boleh menghukumi Wafik sebagai orang munafik. Lalu kemudian sekarang kita ada pertanyaan baru. Enak nyontok nemu apa Wafik nang ngarepan enak soalnya, ketok soalnya. Tapi muga-muga ora ono sifat munafik. Ya semuanya, bukan Wafik tok. Lalu kemudian kita mungkin ada pertanyaan, emangnya tondo-tondone wong munafik mong telu iku tok tah? Enggak, banyak sebenarnya tanda-tanda itu. Contoh tentang orang-orang munafik, kode-kode, gerak-gerik perilaku orang munafik itu bisa diketahui. Selencot terus. Dadi wong sing napa nyerekal terus kaya biyen ngono iku wong munafik iku. Wong munafik niku ngerecoki ya betul. Wong munafik iku nek ngarepane Kanjeng Nabi wis muani serak karuan. Nek mburi gawe geng dhewe.
Lo iya, bikin geng sendiri, piye carane grogoti kekuatan Islam. Itu dari dulu seperti itu. Dan orang-orang yang seperti ini, buat delalah kok dipelihara sama Allah kok ono delalah. Nah, maka kita lihat kenapa Kanjeng Nabi hanya menyebutkan 3 ini saja, kok gak dideskripsikan aja seluruhnya. A, B, C, D, E, F, G sampai Pol. Di sini disebutkan wa wajhul iqtisari ala hadhihi thalath annaha munabbihatun ala ma ataha. Id aslu amalid diyanah munhasirun fi thalathin al-qaulu wal fi'lu wan niyah. Kita harus tahu bahwasanya Kanjeng Nabi hanya menyebutkan 3 ini karena sebenarnya sifat-sifat munafik itu ya bisa dilihat dari 3 hal. Perbuatannya, ucapannya dan niatnya. Ya, perbuatannya, ucapannya dan niatnya. Siapapun itu bisa merasakan hal-hal seperti itu. Maka di sini Kanjeng Nabi menyebutkan 3 hal ini saja itu hanya sebagai contoh. Iku contohnya. Dene sifatnya liyane akeh dan itu bisa kamu rasakan secara hati. Secara hati sekali lagi, secara hati. Lalu kemudian di sini disebutkan wahadhi salat khisalun nifaqin la nifaq. 3 tingkah ini, 3 keadaan contoh yang dicontohkan Rasulullah ini hanya sebagian kecil daripada sifat kemunafikan, tapi bukan berarti munafik asli. Sekali lagi, munafik yang asli saya tegaskan, munafik asli sing dadekno wonge metu saka keislaman niku menurut saya cuman ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'suhum siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong sing ke Abdullah bin Ubay bin Salul ngakune napa? Islam. Dia nanti di neraka apa di surga? Neraka. Bin nasil Qur'ani, bil wahyil ilahi. Lah Kanjeng Nabi memberi hukum Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi munafik yang asli 24 karat ya. Asli 24 karat, ibarat emas 24 karat. Itu karena memang ada dasar dawuh dari Allah Subhanahu wa taala, alias sampai dikorek jerone batine kaya apa. Paham sampean? Jadi orang itu, Kanjeng Nabi itu bisa melihat hatinya orang ini ada sifat munafik apa enggak. Ini munafiknya berapa persen, berapa karat. Kalau Abdullah bin Ubay bin Salul 24 karat, khalidun mukhalladun finnar. Kan gitu. Selamanya di neraka. Tapi ini hanya ada di zaman nubuwah, di zaman kenabian. Sak badane niku mboten saged. Kita ndak bisa mengatakan si fulan yang mana jelas-jelas dia ikut sholat, yang mana jelas-jelas dia ikut berpuasa, lalu delalah ada sifat-sifat munafik, kemudian kita katakan, kamu munafik asli bisot, gak bisa. Gak bisa. Kamu sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya, gak bisa. Karena urusan hati la yattali'uhu illallah. Hati hanya yang tahu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh di dalam kitab Ihya kalau nggak salah saya pernah nerangin bahwasanya sahabat sinten nih sing mboten kersa nyolati beberapa jenazah. Jabir, Ibnu Umar. Hudzaifah, sahabat Hudzaifah bin Yaman katanya sempat tidak mau menyolati beberapa orang, ya. Ono si fulan meninggal, mau nyolati. Kenapa mau nyolati? Nek tak kandakno geger kayak ngono. Nek tak kandakno geger kayak engko. Ternyata usut punya usut, orang-orang ini adalah orang-orang yang masih hidup tapi sudah dinas sama Kanjeng Nabi ada sifat kemunafikan. Coba. Apalagi bahkan sahabat Hudzaifah itu sampai gak gelem wong nyolati wong sing napa memang ono sifat munafik sidik pun gak mau ya. Ceritanya gitu ya. Itu Hudzaifah ketemu sama orang dulu, apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang gak mau. Maka sekali lagi hukum memunafikkan orang sebagai munafik yang asli, yang khalidun mukhalladun finnar, kayaknya sudah selesai di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita jangan gampang-gampang, "Woi, munafik kamu," jangan. Bahaya. Lalu kemudian apalagi ini? Fa inna dzalika al-muru.
Intinya Kanjeng Nabi itu memberikan kita warning ati-ngati karo wong-wong sing sifatnya meh koyo ngeten iki. Dan contohnya banyak sekali. Dan itu bisa kita rasakan di kehidupan masyarakat. Di kehidupan masyarakat, di kehidupan mungkin di teman-teman pondok iso ngoten niku. Mesti ana sing sifatnya nyerekali, sifatnya napa? Kira misalnya kita punya misalnya Wafik punya program bagus yang sesuai dengan keinginan dalam. Ujuk-ujuk nang mburi ana muni, "Heh no," ngono. Ana sing muni ngono misale. Maka orang-orang seperti ini seperti tanda-tanda munafik gitu. Tanda-tanda munafik. Tapi bukan sekali lagi kita tidak bisa menghukumi orang yang seperti itu sebagai munafik yang asli. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa sih Imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam Kitabul Iman? Karena gini, munafik niku penyusup. Orang-orang munafik itu penyusup. Terkadang ada orang yang Masya Allah takwanya luar biasa. Gara-gara isu yang dikeluarkan orang munafik akhirnya ketut. Seperti halnya yang terjadi di haditsul ifki. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berzina. Itu kan ceritanya kan ngoten ya. Orang-orang nuduh kayak ngei napa jenenge bridging niku napa mengarahkan pandangan gini ketika Kanjeng Nabi napa jenenge perang kondur kemudian Sayyidah Aisyah yang ikut Sayyidah Aisyah nggih leres nggih Sayyidah Aisyah ikut perang cuman delalah waktu itu beliau qadil hajat dan orang-orang yang bawa kendaraannya Sayyidah Aisyah tidak merasa kalau Sayyidah Aisyah masih ketinggalan di belakang. Beliau qadil hajat ketika mau balik ke tempat kendaraannya, gelangnya itu hilang, perhiasannya hilang, digoleki diubek-ubek. Akhirnya beliau ketinggalan kendaraan. Sing nggawa ya ora krasa lho kok. Mosok kira ana wonge kan benten ngono sing ngangkat Sayyidah Aisyah, mosok ora ana wonge? Ora ana. Karena saking ringannya jisimnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ku ayu, awake gering cekli, ngoten lho paham ya? Cekli ora kaya gemblendot kayak awake dhewe ngene. Diangkat kayak kebo rasa ngangkat kebo rasane. Lah, singkat cerita rombongannya Kanjeng Nabi sudah sampai Madinah ya. Rombongannya Kanjeng Nabi sudah sampai Madinah. Dan sebagaimana biasanya ketika ada rombongan itu pasti ada orang yang paling belakang. Tujuannya apa? Kalau ada barang yang tercecer atau orang yang tercecer itu tidak kehilangan. Iya. Bener ya? Iya tercecer paham lah. Maksudnya ketinggalan orang yang paling belakang itu bertugas untuk apa? Untuk itulah jaga hal-hal tersebut, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lah sahabat yang paling akhir, jenenge sinten aku ya lali. Ada sahabat muda ganteng. Delalah nemu nanggo Sayyidah Aisyah lho keri lho. Kok jenengan ten mriki? Aku ketinggalan iki monggo kondur bareng diderekke dan tidak ada apa-apa. Lah Abdullah bin Ubay bin Salul tukang gosip. Ya, yang munafiknya. Lo ya, munafik yang asli 24 karat. Akhirnya ngomong, lo jenabi, tak delok cah nom loro. Sing lanang nom, gandeng, sing wedok ayu ijek nom. Berduaan lah, kira-kira ngapain lapo ngeri ngono iku. Nah, kan kesannya memberikan pemahaman bahwasanya selingkuh. Lah ngono iku lho. Lah haditsul ifki ini yang desas-desus yang disampaikan sama Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengenai beberapa orang yang sungguh-sungguh takwa. Salah satunya adalah orang yang mana menjadi penderek Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang mana setiap bulannya dinafkahi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oh iya betul. Wong apik kurang apik apa tak dadi penderek Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Paling takwa-takwane wong sak bakdane Kanjeng Nabi. Iku iso kemakan omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul sampai mojok-mojok no Sayyidina Abu Bakar. Pripun panjenengan duwe anak ora duwe toto kasarane ngoten. Coro ini berita yang sangat menggemparkan ya, berita yang sangat menggemparkan. Nah, akhirnya Sayyidina Abu sampai pada akhirnya Sayyidah Aisyah sama Kanjeng Nabi neng-nengan. Sayyidah Aisyah juga
Beliau cerdas karena beliau tahu Rasulullah itu nabi. Kalau nabi itu mesti untuk wahyu. Aku rak salah mesti aku dibela Gusti Allah. Ngono pede. Ya karena Sayyidah Aisyah ya, jangan kayak kamu. Mesti aku dibela Gusti Allah. Siapa kamu dibela Gusti Allah? Laki utut tak kampleng apa? Akhirnya singkat cerita Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ya bahwasanya terbebasnya Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, lalu orang-orang yang pernah ikut kemakan omongannya ini siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satunya pendereknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu ngasih mboten dinafkahi lagi sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wis tau nyacat anakku kok. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya lara ati waduh ae. Lara ati anake dielek-elek. Lah piye jal? Bahayanya hoaxnya orang-orang munafik. Nah, makanya kita dikasih kode sama Rasulullah. Munafik itu selalu ada dimanapun, kapanpun, dalam bentuk apapun. Sesoleh apapun bentuknya, nek munafik ya munafik wae. Ngoten. Makanya ini warning. Terus aneh cerita hadisul ifki ini kita lanjutkan sekalian bahwasanya ketika itu Sayyidah Aisyah mendengar bahwasanya beliau dibebaskan dari segala tuduhan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, Sayyidina Abu Bakar ngendikan sama Sayyidah Aisyah, "Kayak kono njaluk ngapura karo Kanjeng Nabi. Lha apa kula njaluk ngapura wong aku ora salah ngono. Lha apa aku njaluk ngapura karo Kanjeng Nabi wong aku gak salah. Kan beliau yang harusnya minta maaf sama saya. Nah, kenapa enggak tabayun?" Wah, itu kerennya Sayyidah Aisyah. Tapi ya sing digertakkan bojone dhewe ya enggak masalah to. Aja mbok pikir iku gertak nabi aja, salah. Iku gertak bojone iku. Iku gertak bojone. Saya mendapatkan pembebasan itu bukan dari Muhammad. Saya mendapatkan pembebasan itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ngapain saya terima kasih sama Kanjeng Nabi? Wong Kanjeng Nabi juga sempat termakan, terhasut oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nyatanya dineng sampai beberapa waktu. Nah ini bahayanya munafik hampir menghancurkan keluarga rumah tangganya kanjeng Nabi. Goro-goro munafik bajal ya. Orang ketiga. Jadi orang ketiga itu bukan hanya pelakor, pebinor badan. Orang ketiga itu yang lambe turah itu loh. Lu betul. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya tergantung kondisinya masing-masing lah. Makanya hati-hati ya. Makanya bener bengen tua itu penting nih ketika bertemu orang-orang seperti ini. Melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Jangan sampai desas-desus itu menghancurkan. Apalagi sekarang yo, Masya Allah, na'udzubillah ada fenomena geger antara habaib dengan kiai. Ya, itu pasti wong-wong sing ngompor-ngompor iku ana setan tenan wong-wong ini. Iya, munafik itu jelas. Munafik tapi dalam artian bukan munafik asli. Yang asli tetap Abdullah bin Ubay bin Salul. Cuman wong sing koyo ngene iku akeh ngono ae. Pon. Wah tekan dindi goro-goro munafik jan. Paham nggih? Terus al haditsul khamis wal 20 an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As biasa. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un. Utawi ana petang perkara. Arbaun utawi ana petang perkara man iku utawi sapane wong. Man iku utawi sapane wong kunna kang ana apa arba. Kunna kang ana apa arba fihi ing dalem man iku tetep ing dalem man. Fihi iku tetep ing daleman kana mongko ana sapa man munafiqon iku munafik kholison kang asli. Wah iki malah bingung meneh iki. Dia mau ora oleh ngaran-ngarani munafik asli lagi kok ana munafik asli. Pripun maksudnya? Kita terangkan nanti. Waman lan utawi sapane wong. Waman lan utawi sapane wong kanat iku ana. Fihi iku tetep ing dalem man. Kanat iku ana fihi nggih ikune man berarti khabare man. Fihi iku tetep ing dalem man khoslatun. Dadi napa isime kanat. Khoslatun apa tingkah. Siji tingkah. Minhunna saking arba. Minhunna saking arba kanat mongko ana.
Kanat mongko ana fihi iku tetep ing daleman khoslatun apa tingkah. Khoslatun apa tingkah minan nifaqi bayane saking kemunafikan. Minan nifaqi bayane saking kemunafikan hatta yada'a sehingga iso ninggal sapa man. Hatta yada'a sehingga iso ninggal sapa man ha ing khoslah. Ha ing khoslah. Rupane papat iku mau apa? Idza tumina nalikane den percaya khona berkhianat ora tak maknani wis iso. Wa idza haddatsa kadzaba padha mau. Wa idza ahada lan nalikane janji sapa man. Wa idza ahada lan nalikane janji sapa man ghadara mongko sulaya sapa man. Sing terakhir wa idza khasama lan nalikane tukaran sapa man. Wa idza khasama lan nalikane tukaran sapa man fajaro mongko lacut sapa man. Nek tukaran iku tukaran sing temenan sak welek-eleke tukaran. Fajaro mongko lacut sapa man. Nah, di sini tadi ada keterangan ya, keterangan bahwasanya kita jangan sembarang untuk menghukumi orang sebagai munafik asli. Yang dimaksud adalah munafik yang khalidun mukhalladun finnar, yang apa? Selawase teng neraka. Tapi di sisi lain Kanjeng Nabi itu pengen ngajari kita untuk menghindar daripada sifat munafik ya, untuk menghindar daripada sifat munafik dan bahasanya keras. Kanjeng Nabi ngendikan yang artinya ada 4 hal. Barang siapa yang mana 4 hal ini ada pada diri orang tersebut, maka orang tersebut jelas menjadi munafik. Menjadi munafik. Tapi sekali lagi, bahasa seperti ini bukan berarti Kanjeng Nabi menghukumi, mboten. Tapi bahasa napa hati-hati. Kaya dene ngene. Apa ya? Aturan nggih, peraturan barang siapa? Barang siapa yang mana apa jenenge menek apa jenenge loncat dari pondok untuk kabur bolos misalnya dari pondok, maka dia akan dikeluarkan dari pondok. Berarti bukan berarti langsung ketika ada kasus dia terus menjadi orang yang keluar dari pondok kan? Enggak kan? Tergantung keputusan. Begitu juga ini. Kalau ada 4 hal ini kata Rasulullah, 4 hal ini ada pada diri seseorang, maka hati-hatilah pada orang tersebut ada sifat munafik yang asli. Alias kita itu diwanti-wanti ojo sampai kelebon petang perkara niki. Paham ya? Paham ya? Bukan berarti menghukumi orang sebagai munafik asli. Karena menghukumi orang sebagai munafik asli seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, pintunya sudah tertutup rapat. Karena Kanjeng Nabi pun menghukumi Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai munafik dasarnya dari wahyu. Lah kita dari mana? Kan dari praduga. Praduga tidak bisa dipakai sebagai hukum. Lah, lalu katakan Kanjeng Nabi, kalau ada orang yang punya salah satu saja dari sifat ini, yang punya salah satu saja dari sifat ini, maka dirinya ada sisi kemunafikannya. Dan ini akan hilang ketika dia mau meninggalkannya. Oh, berarti kita pahami hadis ini sekali lagi bukan menghukumi orang-orang yang punya sifat ini sebagai munafik yang khalidun mukhalladun finnar, tapi adalah peringatan dari Kanjeng Nabi kepada kita jangan sampai punya sifat ini. Ngoten ya. Terus kata beliau, apa itu? Yang pertama, ketika diberi amanah dia berkhianat, jelas. Kemudian ketika dia berbicara dia banyak berbohong. Yang ketiga, ketika dia berjanji dia tidak menepati. Dan yang keempat, wa idza khasama fajaro. Ketika dia berselisih dengan seseorang, maka dia akan menjadi orang yang kurang ajar luar biasa. Dan ini sering kali wong sing ketoke wong apik tapi ketika ada orang punya masalah dengan dia, kurang ajar ketok. Nggih ta mboten? Ketoke soleh teng masjid terus, tapi nek sekedar duwe urusan, wis duwe urusan karo wong, maka orang itu dihukumi sak kepenake dhewe. Wonten ta mboten? Wadah kaya ngoten niku. Kiai kurang aneh apa kiai?
Nek misalnya dia tuh kelihatannya kiai, tapi ketika bersinggungan dengan orang nggak pakai jalur damai, nggak pakai jalur alus, tapi pakai jalur miso-miso, cak gua blok gendeng misalnya kayak gitu ya. Kowe karo aku jek anu aku, jek mulya aku misalnya. Dan ini yang dimaksud wa idza khosama fajaro. Dia milih jalur yang terjelek. Nek iso dipisoi-pisoi meneh. Nek iso ditikel-tikelake sak puas-puasnya. Lah ini ada sifat kemunafikan berarti di orang-orang yang seperti ini. Dan ini kayak akeh sing kena. Akeh sing kena dengan sifat yang keempat ini. Bahkan nggak punya urusan pun ketika ada orang yang bersalah melu misoi kok bisa. Lo melu ya betul ya Adib melu. Lo iya kan? Ada orang yang salah secara praduga belum tentu terbukti kesalahannya, kemudian digebuki misalnya karo masa melu gebuki jal. Padahal ora apa-apane ra ndek urusane. Lah ini loh, wa idza khosoma fajaro. Ketika dia berselisih malah dia mengambil jalur yang paling buruk. Lah kira berselisih ra apa malah gebuki piye jal. Ini kurang munafik apa? Lu kan dia haknya apa untuk menghukum orang sekarang pertanyaannya. Nah ini makanya malah anil haq, dia jauh daripada kebenaran. Ono maling ayam sik digebuki sik koyo ngono melu-melu dasar kurang ajar maling. Melu nendangi melu gepuki sampai mati, mandeng mati rak ngaku ya. Munafik apa ora ngono iku? Ya munafik kan. Banyak kan kasus seperti itu di masyarakat kita yang mana orang-orang kalangan bawah kemudian mereka terpaksa mencuri ayam tetangga, kemudian ketika dihabisi masa melu bakar malah ono sing tak jikono bensin. Tak jikono bensin sak jirigen. Ono sing iki ono korek malah melu manas-manasi. Mandang wonge mati rak melu ngaku bezal. Munafik apa ora kayak ngene iki. Nah, dan ini banyak yang keempat ini banyak. Makanya jangan gampang menjustifikasi orang. Nah, salah satunya itu. Nenggone yang apa misalnya yang kita lagi hangat PSSI lah ya. PSSI yang tidak jadi menjadi tuan rumah Piala Dunia. Kowe terus DM Instagramnya Ganjar Pranowo mbok DM blok. Misale. Ngapain? Udahlah. Kalau kamu memang bukan orang munafik, nggak perlu sampai ke sana, biarin lah urusannya dewe, ngoten loh. Masa bodoh gitu loh, masa bodoh. Sekarang kan banyak orang yang menjadi hakim, ya enggak? Banyak orang. Ya maksudnya hakim yang nggak bener gitu loh, menghakimi sendiri. Lah ini orang yang terakhir ini banyak, mbok menawa di antara kita ada yang punya sifat seperti ini, suka menjustifikasi orang, suka melu keroyokan padahal tak ngerti urusane apa ya. Ono melayu digudak melu gudak. Maka sifat-sifat ini kita hilangkan. Begitu juga ketika ada orang punya masalah kepo rak karuan, baru kepo jadi komen elek. Lah lucu toh. Orang ngei solusi malah ngomen, malah ngompor-ngompor. Ancen ngono wong iku kok malah. Dasar lanang kok lambene loro piye. Iki tekan ndi iki? Mau terusane iki pas. Man yakum lailatal qadri. Sak badane man yakum intadaballah nggih. Terus nek ngisore meneh man koma. Bedanya dong kok dipisah kayak gini iki. Wallah alam ini saya berhenti dulu, belum tahu hikmahnya bagaimana, tapi ala kulli hal dari dua hadis tadi kita tarik kesimpulan. Munafik yang asli yang bisa menghukumi itu hanya siapa? Allah dan Rasulullah. Setelahnya yaitu zaman-zaman kita khususnya, bolehkah kita menghukumi orang sebagai munafik asli neraka selawase? Tidak bisa. Tapi kita bisa tahu ciri khasnya orang-orang munafik, yaitu berbicara bohong, berjanji pasti berselisih, dan yang terakhir ketika apa? Ketika wa idza tumi diberi amanah dia berkhianat. Dan kita diajari, di warning sama Kanjeng Nabi, jangan sampai wong mukmin, wong aku muslim duwe sifat kaya ngene-ngene iki. Nek duwe berarti ada sisi kemunafikan, bukan berarti kafir, ada sisi kemunafikan, dan itu hati-hati. Dan terakhir kan tadi sudah kita sampaikan betapa bahayanya orang munafik bisa menyusup dan bisa mempengaruhi kaum
muslimin. Selevel Kanjeng Nabi sama Sayyidah Aisyah aja hubungan keluarganya bisa retak gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul si munafik. Apalagi selevel kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Gampang untuk diprovokatori. Itu wallahu a'lamu bissawab. Taqabbalallahu minna wa minkum.